Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zaki Gunawan dari Departemen Teknik Mesin UI, Angkatan 2022 dengan NPM 220605540. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan tugas saya dari minggu lalu, yaitu tugas makalah dari matkul kuliah Ilmu Hayat, dan saya kebagian untuk mempresentasikan dan mengerjakan tugas yang berkaitan dengan biomimetika. Nah, dari hasil tugas saya kemarin, saya memberikan judul kepada makalah saya yang berjudul dengan Biomimetika dalam Perencanaan Perkotaan, Solusi yang terinspirasi dari alam untuk kota yang berkelanjutan. Nah, berikutnya saya akan membahas apa itu sih dari definisi dari biomimetika itu sendiri. Biomimetika itu juga sering disebut sebagai biomimikri atau desain biomimetik, yaitu adalah sebuah studi tentang alam dan fenomena alam yang bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip mekanisme yang mendasarinya, serta mengambil ide dari alam dan menerapkan konsep-konsep yang dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, teknik, dan bahkan kedokteran. Nah, contoh dari penelitian biomimikri itu sendiri yang telah saya tangkap bisa mencakup sebagai contoh ya pakaian renang pengurang hambatan yang terinspirasi dari kulit hiu. Selanjutnya mungkin ada dari tali velcro yang dimodelkan seperti paku dan seperti tumbuhan-tumbuhan paku-pakuan, dan bentuk pesawat terbang yang dikembangkan dari bentuk burung, serta struktur bangunan stabil yang ditiru dari paku cangkang sorban. Namun pada laporan tugas kali ini kita akan berfokus saja pada penggunaan biometrika dalam pembangunan urbanisasi yang pada dalam beberapa tahun terakhir. Nah, selanjutnya tentu kita harus mengetahui sejarah bagaimana sih bisa istilah biomimetika ini bisa ada. Nah, awalnya itu sih dari istilah bionik itu didirikan oleh Bapak Jack Steele ya, bisa dilihat dari fotonya beliau. Yaitu dia mengembangkan ini pada tahun 1958 dan digunakan sebagai istilah resmi dalam konferensi USAF pada tahun 1960. Bionics awalnya merupakan sebuah ekspresi kombinasi biologi dan elektronik, dan kisaran penerapan biometrika ini sangat luas dan menjanjikan untuk mendorong inovasi sampai akhirnya pada tahun 2000 biometrika telah diterapkan secara progresif di luar bidang kimia konvensional dan diperluas ke bidang material science dan teknik, dan sebagian besar juga pada skala sentimeter. Selain itu, biometrika semakin meningkat diterapkan pada desain dalam arsitektur dan kawasan perkotaan pada skala meter ataupun bahkan sampai kilometer. Nah, sejak 2000 itu, progres apa sih yang sudah dikembangkan di bidang biometrika ini? Bahkan negara kita sendiri pun juga sudah bisa menerapkan dari prinsip biometrika itu sendiri. Kalau saya pikir mungkin kita bisa melihatnya dari desain bentuk IKN Nusantara yang tengah dibangun di Kalimantan sana ya. Sehingga ini menjadi inspirasi juga nih para arsitek untuk mengkonseptualisasikan landmark arsitektur yang cemerlang secara estetik dan fungsional ya, dari garis halus hingga eksterior lengkung lembut, dan pokoknya detail-detailnya itu sangat bagus sehingga menyerupai bentuk makhluk hidup. Dan tak terkecuali ya, tadi saya sudah bilang dari pembangunan ibu kota Nusantara dengan mengusung konsep future smart forest city, di mana bangunan-bangunan yang ada di sana akan memiliki arsitektur biomimetika dengan dibuat selaras menyatu dengan alam sesuai cara kerja hutan tropis Kalimantan di sana. Nah, dari pemasaran produknya ini, biometrika sudah menjadi semakin relevan karena kesadaran akan keberlanjutan dan lingkungan yang semakin meningkat dengan manfaat yang ada, serta pencerdasan dari dunia pendidikan dan informasi di internet yang semakin merata di publik, semakin mempertegas bahwa biometrika semakin harus marak untuk digunakan sebagai desain pada urbanisasi kota-kota besar. Pemasaran produk-produk ini menggabungkan strategi pemasaran tradisional dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan berlingkungan. Ini mencerminkan permintaan yang semakin besar dari konsumen untuk produk yang memprioritaskan keberlanjutan dan berkontribusi pada kelestarian lingkungan alam.
Nah, konsep biometrik ini pada saat ini telah digunakan dari berbagai sektor, dari sektor pembangunan seperti yang saya sebutkan tadi, dan bahkan di dunia internasional pun sudah memakai prinsip biometrika pada pembangunan urbanisasi kota-kota. Nah, kesimpulan apa sih yang kita bisa ambil dari presentasi kali ini? Biometrik dalam perencanaan perkotaan adalah suatu pendekatan yang sangat menjanjikan untuk mengatasi tantangan multidimensi urbanisasi dan bahkan bisa menjawab tantangan kita dalam menjawab global warming pada saat ini. Dengan belajar dari solusi-solusi alam, kota dapat menjadi lebih tangguh, berkelanjutan, dan tempat yang lebih baik bagi penduduknya dan lingkungannya. Serta integrasi prinsip-prinsip biometrika dalam perencanaan perkotaan tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tapi juga meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan secara keseluruhan. Di tengah konsekuensi urbanisasi, merangkul kearifan alam dalam pengembangan perkotaan menawarkan jalan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan lebih makmur. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.